Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Buat kalian yang saat ini sudah mendaftar di tes sekolah kedinasan dan yang lagi duduk di kelas 12 SMA, silahkan kalian nonton video ini karena video ini tentunya akan bermanfaat sekali untuk tes SKD teman-teman, khususnya untuk bidang TWK. Ya, SKD sendiri terdiri dari TWK, TIU, dan TKP. Dan video ini akan memperlihatkan teman-teman contoh-contoh soal TWK untuk tes sekolah kedinasan. Oke teman-teman, kalau begitu langsung aja kita bahas bersama soal-soal SKD TWK sekolah kedinasan. Soal yang pertama, Ibu Tika baru saja terkonfirmasi terpapar COVID-19. Penularan tersebut didapatkan Ibu Tika dari tempat kerjanya di sebuah pabrik tekstil. Ibu Tika menjalani karantina mandiri di rumahnya karena dia tidak menunjukkan gejala berat. Ibu Tika pun melaporkan hal tersebut ke Pak RT. Tetangga Ibu Tika yang mengetahui bahwa Ibu Tika tengah menjalani karantina mandiri rajin mengirimkan makanan kepada Ibu Tika, vitamin maupun memberikan bantuan untuk keperluan sehari-hari. Hal tersebut agar Ibu Tika dapat menghindari kontak dengan orang lain. Sikap yang ditunjukkan tetangga Ibu Tika berhubungan dengan sila A1, B2, C3, D4, dan E5. Oke teman-teman, dari soal ini kita bisa melihat bahwa tetangganya Ibu Tika ini memperlihatkan sikap yang memberikan kepedulian kepada tetangganya yang sedang sakit. Karena itu hal ini termasuk kegiatan kemanusiaan. Ya, nah itu masuk ke sila tentunya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tepatnya sesuai dengan butir keempat dan keenam, yaitu mengembangkan sikap saling tegang rasa dan tepat selera serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Soal yang kedua, kandungan dan nilai Pancasila sendiri sudah ada sejak adanya bangsa Indonesia berdiri, bahkan sebelum kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila pun sudah terasa kental pada masa kerajaan. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah A. Dasar negara, B. Falsafah bangsa, C. Jiwa bangsa, D. Kepribadian bangsa, dan E. Perjanjian luhur bangsa. Oke teman-teman, jadi untuk menjawab soal ini teman-teman harus paham dulu fungsi-fungsi Pancasila. Jadi sebagai dasar negara, sebagai falsafah bangsa, sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, dan perjanjian luhur bangsa, semuanya merupakan fungsi dari Pancasila. Nah, pemahaman bahwa Pancasila itu kandungan dan nilainya sudah ada sejak adanya bangsa Indonesia berdiri, bahkan sebelum kemerdekaan, menunjukkan bahwa Pancasila itu sendiri memang sebenarnya sudah ada di dalam jiwanya bangsa Indonesia. Ya, jadi orang-orang Indonesia, maksudnya orang-orang yang hidup di daerah Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu dari dulu sudah mempunyai nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, ya, seperti nilai persatuannya, nilai gotong royongnya, nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan yang Maha Esa, dan semua nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Oleh karena itu, untuk pertanyaan nomor 2 ini, jawaban yang paling tepat adalah C, ya, bahwa Pancasila itu ditunjukkan sebagai jiwa bangsa. Karena bahkan sebelum dinamakan Pancasila, nilai-nilai dalam Pancasila sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang ketiga. Pemerintah memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara Indonesia untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Kesadaran warga negara untuk ikut bela negara menunjukkan bahwa A. Tingginya jiwa nasionalis warga negara terhadap negara, B. Tingginya kepatuhan warga negara terhadap keinginan penguasa, C. Minimnya jumlah pasukan tentara Indonesia, D. Tingginya kualitas sumber daya manusia Indonesia, atau E. Lemahnya kekuatan tentara nasional Indonesia. Nah, oke teman-teman, dari sini kita harus memahami alur dari bela negara itu sendiri. Maksudnya nilai-nilai dasar bela negara, ya. Nah, bela negara kita percayai harus dimiliki oleh seorang warga negara atas dasar pertama kecintaannya kepada negara Indonesia, dan kedua ada rasa nasionalisme. Ya, jadi kesadaran untuk bela negara haruslah merupakan
aplikasi dari rasa nasionalisme kita terhadap bangsa. Sehingga jawaban yang tepat untuk pertanyaan kesadaran warga negara untuk ikut bela negara menunjukkan bahwa yaitu A. Tingginya jiwa nasionalis warga negara terhadap negara. Pertanyaan nomor 4. Gerasi rehabilitasi, amnesti, dan abolisi adalah kewenangan yudikatif yang dimiliki presiden dan pemerintah. Pelaksanaan kewenangan tersebut secara umum mempertimbangkan kondisi-kondisi non-hukum, misalnya persoalan politik, sosial, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Gerasi sendiri adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden. Dalam hal pemberian gerasi, presiden harus memperhatikan pertimbangan AMA, B DPR, C MPR, D MK, atau E Wakil Presiden. Oke teman-teman, ini adalah soal mengenai pasal-pasal atau batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, jadi mau tidak mau teman-teman harus secara garis besar menghafal isi-isi dari pasal-pasal UUD 45 ya. Nah, untuk soal ini sesuai dengan bab 3 pasal 14 yaitu Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 4 ini adalah A. Presiden memberikan gerasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung atau MA. Soal berikutnya. Dewasa ini banyak masyarakat Indonesia yang mengabaikan arti pentingnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia. Bahkan bukan hanya mengabaikan, namun banyak juga yang tidak mengetahui hakikat dan makna dari konstitusi tersebut. Kedudukan UUD 45 memiliki kaidah sebagai konstitusi atau dasar hukum Indonesia, yang artinya adalah A. Ada hukum tak tertulis lain selain UUD sebagai hukum tertulis yang menjadi dasar hukum. B. Semua peraturan perundang-undangan tidak boleh menyalahi isi UUD 45. C. Kandungan UUD 45 haruslah berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara. D. Ada hukum dasar lain selain UUD untuk memperjelas aturan nasional. Atau E. UUD 45 tidak boleh diganti dalam keadaan apapun. Oke, baik teman-teman. Arti dari UUD sebagai dasar hukum di Indonesia itu adalah bahwa di Indonesia hukum tertinggi atau hukum dasar yang menjadi sumber segala peraturan hukum di bawahnya adalah UUD 45. Jadi karena semua peraturan hukum bersumber dari UUD 45, jadi tentunya tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang menyalahi isi UUD 45. Ya, jadi kedudukan UUD 45 memiliki kaidah sebagai konstitusi atau dasar hukum Indonesia, artinya bahwa B. Semua peraturan perundang-undangan tidak boleh menyalahi isi UUD 45. Soal berikutnya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, anggota DPR tentunya akan sering dituntut untuk menyampaikan statement atau pendapat mengenai berbagai bidang nasional maupun mengenai kinerja DPR dan antar lembaga. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, anggota DPR tidak bisa dituntut di depan pengadilan karena pernyataan mereka yang berkaitan dengan tugas dan fungsi mereka sebagai anggota DPR. Hal tersebut dikenal sebagai A. Hak imunitas, B. Hak interpelasi, C. Hak menyatakan pendapat, D. Hak angket, atau E. Hak mengajukan pertanyaan. Oke teman-teman, jadi hak-hak anggota DPR itu ada diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 di dalam pasal-pasal. Sedangkan untuk hak dalam menyatakan pendapat mengenai tugas-tugasnya tanpa dituntut di depan pengadilan karena pernyataan mereka tentunya hanya yang menyangkut fungsi dan tugasnya ya teman-teman. Jadi kalau pernyataan secara personal pribadi itu tidak di-cover di dalam hak ini, tetapi hanya sebatas dalam hal menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai perwakilan rakyat ya atau sebagai anggota DPR. Nah, hak yang seperti ini disebut sebagai hak imunitas. Soal yang berikutnya, soal nomor 7 ini mengenai sejarah NKRI ya teman-teman, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yuk kita langsung aja.
Setelah kemerdekaan, kedatangan tentara sekutu disambut terbuka oleh pihak Indonesia. Namun setelah diketahui bahwa pasukan sekutu tersebut diboncengi Nika yang dengan terang-terangan ingin menegakkan kembali kekuasaan Hindia Belanda, maka sikap Indonesia pun berubah menjadi curiga dan mulai memerangi mereka. Peperangan tersebut terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Di bawah ini adalah perang dalam mempertahankan kemerdekaan, kecuali A. Perang Surabaya, B. Bandung Lautan Api, C. Perang Puputan Margarana, D. Perang Jawa, atau E. Perang Ambarawa. Ya teman-teman, di sini yang ditanya perang dalam mempertahankan kemerdekaan kecuali, berarti perang yang bukan dalam mempertahankan kemerdekaan ya. Perang-perang dalam hal mempertahankan kemerdekaan itu terjadi setelah kemerdekaan, setelah 17 Agustus 1945. Maka di bawah ini yang termasuk perang dalam mempertahankan kemerdekaan tentunya adalah perang-perang yang terjadi setelah kemerdekaan. Yuk kita lihat satu persatu. Untuk opsi A, Perang Surabaya. Ya, Perang Surabaya sendiri terjadi pada 25 Oktober tahun 1945. Berarti ini betul ya sebagai perang untuk mempertahankan kemerdekaan. Kemudian opsi B, Bandung Lautan Api. Perang ini terjadi pada 27 November 1945. Berarti ini juga perang setelah kemerdekaan ya. Kemudian berikutnya Perang Puputan Margarana. Perang ini terjadi pada 20 November 1945. Berarti juga betul ya perang dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, kemudian ada Perang Jawa. Perang Jawa ini terjadi pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Ya, berarti ini perang yang terjadi sebelum kemerdekaan ya, teman-teman. Ya, berarti di sini sudah jelas bahwa yang bukan termasuk perang dalam mempertahankan kemerdekaan adalah Perang Jawa. Soal berikutnya, Soekarno dan Hatta merupakan dua tokoh nasional yang berperan besar dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Momen proklamasi kemerdekaan Indonesia pun terjadi begitu cepat tanpa diduga para tokoh tersebut. Peran Hatta sendiri dalam momen proklamasi Indonesia adalah A. Proklamator kemerdekaan, B. Mediator antar golongan, C. Perumus naskah proklamasi, D. Pengetik naskah proklamasi, atau E. Fasilitator tempat perumusan teks proklamasi. Ya, oke teman-teman. Jadi di sini kita lihat yang ditanya adalah peran Hatta dalam momen proklamasi Indonesia ya. Berarti kita highlight dalam momen proklamasi Indonesia ya, karena semua tokoh-tokoh nasional tuh mempunyai perannya masing-masing pada waktu-waktu tertentu ya. Nah, sedangkan di dalam momen proklamasi itu sesaat sebelum diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Hatta ini merumuskan naskah proklamasi ya. Jadi waktu malamnya sebelum proklamasi di pagi hari, mereka bersama-sama di rumah Laksamana Maeda merumuskan naskah proklamasi. Yang merumuskan itu ada 3 orang, yaitu yang pertama Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, dan yang ketiga Ahmad Subarjo ya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah peran Hatta dalam momen proklamasi Indonesia adalah C. Perumus naskah proklamasi. Pertanyaan berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan tugas dan fungsi DPR menurut UUD 45 adalah. Ingat ya teman-teman, ini yang ditanya yang bukan ya. Yuk kita lihat opsinya. A. Menyetujui rancangan APBN, B. Mengubah Undang-Undang Dasar, C. Melakukan pengawasan atas jalannya undang-undang, D. Menyusun undang-undang bersama Presiden, atau E. Memilih anggota BPK. Ya, oke teman-teman. Jadi menyetujui rancangan APBN itu betul menurut undang-undang Dasar adalah tugasnya DPR ya. Jadi teman-teman kalau mau melihat tugas-tugasnya DPR itu lengkap di dalam pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 45. Nah, teman-teman bisa merangkum dari pasal-pasal tersebut. Oke, berikutnya mengubah Undang-Undang Dasar. Ya, mengubah Undang-Undang Dasar ini bukan merupakan tugas dan fungsi DPR, tetapi ini merupakan tugas dan fungsi
Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Oke ya, kemudian opsi-opsi berikutnya yaitu melakukan pengawasan atas jalannya undang-undang, menyusun undang-undang bersama Presiden, dan memilih anggota BPK. Semuanya adalah juga merupakan tugas dan fungsi DPR. Oke, soal berikutnya. Bela negara bertujuan salah satunya untuk menanamkan rasa kecintaan dan kepedulian kepada bangsa. Bela negara sendiri dapat dilakukan dari lingkungan terkecil sekalipun. Sebagai kepala keluarga, hal yang dapat dilakukan dalam konteks bela negara adalah A. Membentuk keluarga yang sadar hukum, B. Menjaga keamanan lingkungan, C. Menjadi ASN, D. Mempromosikan produk buatan Indonesia, atau E. Memberi bantuan pada tetangga yang terkena musibah. Oke teman-teman, sebenarnya kalau kita lihat ke semua opsi ini adalah bentuk-bentuk bela negara ya teman-teman. Tetapi sekali lagi kita balik ke soalnya. Di sini yang ditanya sebagai kepala keluarga, ya, konteks bela negara apa yang bisa dilakukan oleh seorang kepala keluarga ya. Jadi tentunya di sini yang paling tepat adalah opsi A, yaitu membentuk keluarga yang sadar hukum. Pertanyaan berikutnya, dalam memilih kontraktor untuk membantu kegiatan bidang yang dibawahinya, Pak Yudi memilih orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Tindakan Pak Yudi tersebut disebut A. Korupsi, B. Kolusi, C. Nepotisme, D. Negosiasi, atau E. Korporasi ya. Oke teman-teman, jadi teman-teman tentunya harus paham arti dari masing-masing istilah ini ya. Ini bab mengenai integritas ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti boleh cari satu persatu artinya. Sedangkan untuk kasus di mana Pak Yudi memilih orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya dalam membantu kegiatan di kantornya, itu disebut sebagai upaya C. Nepotisme ya. Nepotisme sendiri berarti perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Oke teman-teman, kita masuk ke pertanyaan nomor 12 ya. Oke, lahan yang terbatas sedangkan jumlah kendaraan makin banyak membuat kesenjangan antara lahan parkir dengan mobil atau sepeda motor. Tak ayal banyak mobil atau motor yang parkir sembarangan dan mengganggu kenyamanan. Mulai parkir di bahu jalan, di depan rumah orang atau trotoar untuk pejalan kaki. Parkir di bahu jalan, di depan rumah orang atau di trotoar merupakan pelanggaran sila ke 1, 2, 3, 4, atau 5. Ya, oke teman-teman. Jadi untuk kegiatan-kegiatan parkir sembarangan, baik di bahu jalan, di depan rumah orang ataupun di trotoar, itu merupakan bentuk-bentuk pelanggaran peraturan-peraturan ya. Khususnya ini peraturan lalu lintas ya teman-teman. Nah, hal-hal yang menyangkut dengan pelanggaran peraturan itu masuknya sebagai pelanggaran sila kelima ya. Nah teman-teman, itu tadi hintnya atau cluenya. Nah teman-teman bisa, kalau mau melihat ke butir-butirnya, itu bisa masuk ke butir kedua sila kelima, yaitu menyalahi butir mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Oke teman-teman, kita masuk ke nomor 13. Di sini kita akan membahas mengenai tema bahasa Indonesia, khususnya mengenai kata baku ya teman-teman. Nah katanya kemarin banyak keluar mengenai kata baku ya. Jadi teman-teman bisa sering-sering membuka KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau mungkin bisa coba menggoogling kata-kata yang sering salah ejaannya ya. Itu biasanya banyak yang kata-kata selama ini secara umum kita kira penulisannya benar, ya ternyata di KBBI tidak seperti itu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke soal nomor 13. Bacalah paragraf berikut. Acara televisi saat ini sangat bervariasi, namun banyak yang mengandung titik-titik. Hal tersebut adalah titik-titik untuk menyelamatkan kepribadian generasi penerus bangsa yang tetap memiliki titik-titik dan menjunjung norma ketimuran, sudah yang tidak terkontrol. Sepantasnya pemerintah harus bertindak tegas terhadap tayangan-tayangan seperti itu. Kata yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah
Nah, pilihannya adalah pornografi, fenomena, dan akhlak. Di sini yang dicari adalah penulisan yang benar, oke? Nah, yang pertama kata pornografi. Ya, pornografi penulisan yang tepat menggunakan huruf F ya, teman-teman. Jadi kalau dilihat di sini opsinya antara yang benar antara B, C, dan D. Oke, kemudian kita masuk ke kata berikutnya, fenomena. Ya, fenomena di sini semua penulisannya benar ya, teman-teman. Jadi opsinya masih antara B, C, dan D. Oke, kemudian kita masuk ke kata yang ketiga yaitu kata akhlak ya. Kata akhlak penulisan yang tepat yaitu A, K, H, L, A, K. Oke ya, teman-teman. Jadi yang benar di sini ada di opsi D ya, pornografi dengan F, kemudian fenomena, kemudian akhlak dengan menggunakan akhiran K ya, teman-teman. Jadi ini ada sedikit hint bahwa kata-kata di dalam bahasa Indonesia itu tidak ada yang berakhiran Q ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kata yang berakhiran Q itu tidak mungkin kata baku di dalam bahasa Indonesia ya. Oke teman-teman, jadi jawaban yang benar ada di opsi D. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 14 dan kali ini adalah soal yang terakhir dan masih mengenai tema bahasa Indonesia. Nah, khususnya kali ini kita akan membahas mengenai peribahasa. Oke, langsung saja. Cermati paragraf berikut. Petani di pedalaman meskipun tidak terlalu kaya, hidupnya tentram. Sambil menunggu panen atau menunggu masa tanam berikutnya, banyak waktu luang untuk mencari penghasilan tambahan. Mereka membuat batu bata, gerabah, atau anyaman. Hasilnya mereka jual untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Peribahasa yang tepat untuk paragraf tersebut adalah A. Sambil menyelam minum air, B. Ada asap ada api, C. Pucuk dicinta ulam tiba, D. Ada sampan hendak berenang, atau E. Bagai air di daun talas. Oke teman-teman, kayaknya ini cukup mudah ya untuk teman-teman karena peribahasanya sangat lazim. Dan dari cerita ini kita bisa melihat bahwa ini memperlihatkan para petani yang dapat melakukan hal-hal lain sambil menunggu masa tanam berikutnya ya. Nah, ini sama dengan arti dari peribahasa A, sambil menyelam minum air ya. Jadi arti dari peribahasa sambil menyelam minum air yaitu melakukan 2-3 pekerjaan sekaligus. Oke teman-teman, itu tadi sedikit contoh-contoh bocoran soal SKD yang sudah pernah ada di tahun sebelumnya. Dan teman-teman boleh memperluas lagi contoh-contoh soalnya ya, tentunya dengan terlebih dahulu memahami materi ya teman-teman. Oke teman-teman yang sedang berjuang untuk masuk ke sekolah kedinasan, tetap semangat, jangan lupa belajar dengan tekun, kemudian selalu berdoa. Oke, jangan lupa di subscribe, like, dan komen video ini ya teman-teman. Bye-bye.